Krishna! Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Ketika Arjuna kekelebekan tenggelam, tiba-tiba air sungai terbelah oleh kesaktian Basudewa Krishna. Subadra mulai tersenyum melihat kemunculan kakaknya, sedangkan Arjuna hanya olohok, menyaksikan keajaiban yang mampu Basudewa ciptakan. Namun tidak lama, karena Arjuna pun mengikuti Subadra ke tepian menghampiri Basudewa Krishna. Setelah berada di daratan, air sungai pun kembali menyatu. Arjuna semakin terpukau melihat kemampuan dari Basudewa Krishna. Subadra. Subadra menghampiri kakaknya dan menanyakan kabar, padahal dirinya sendiri baru saja tenggelam. Basudewa Krishna berkata sambil tersenyum jika dia sangat mencemaskan Subadra yang lama tinggal di Hastinapura. Katakan, apa kau bahagia? Subadra mengatakan bahwa saat ini dia sangat khawatir karena diganggu oleh iblis Kalyawan. Namun Basudewa berkata agar Subadra melakukan meditasi jikalau mendapatkan kekhawatiran. Lagi pula apa yang harus dikhawatirkan jika Subadra berada di samping Arjuna. Dan tiba-tiba, Krishna! ternyata itu adalah iblis Kalyawan yang berkata bahwa tidak ada lagi yang mampu melindungi Krishna darinya. Arjuna sangat sigap dengan memanah iblis Kalyawan tepat di bagian dada. Namun tanpa diduga, iblis itu mencabut anak panahnya dan seketika baju besinya yang bolong kembali liput. Lihat, Kalyawan mulai mendekati kita. Iblis itu mulai mendekati mereka yang membuat Arjuna panik. Seperti biasa, Basudewa Krishna hanya tersenyum santai. Ia berkata arti dari nama Kal adalah kematian. Tidak ada peristiwa di mana kematian tidak akan menghampiri seseorang. Kenapa Arjuna sangat khawatir? Arjuna pun tidak menjawab dan kembali melepaskan panah ke arah iblis Kalyawan yang semakin mendekat. Katakan Subadra, bagaimana Bibi? Kuharap dia baik-baik saja. Basudewa malah menanyakan kabar Ibu Kunti. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dan mendapatkan doa darinya. Arjuna yang panik meminta agar Krishna mengeluarkan senjatanya jika ingin tetap hidup dan mendapatkan doa dari ibunya. Basudewa berkata bahwa senjata Sudarsana miliknya saja tidak akan mampu membunuh iblis Kalyawan. Dia hanya bisa dibantai oleh api dari kemarahan seorang resi. Arjuna pun kebingungan dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namun dengan santai Basudewa berkata agar mereka lari. Kita harus lari. Arjuna semakin bingung juga panik melihat Basudewa Krishna yang berjalan meninggalkan mereka. Iblis Kalyawan meminta agar Krishna jangan lari dan menghadapinya secara jantan. Arjuna tidak bicara lagi kemudian mengajak Subadra pergi. Kalyawan meminta agar Krishna berhenti dan menghadapinya. Namun Krishna mengatakan jika Kalyawan tidak usah banyak ngawadul dan mulailah menyerang. Krishna! Sementara Arjuna bertanya pada Subadra terkait Krishna yang katanya sangat sakti namun malah lari. Subadra mengatakan bahwa Arjuna tidak akan mengerti pemikiran Krishna yang pasti sudah memiliki sebuah rencana. Menurut Arjuna, pria pemberani itu pasti tidak akan lari dan akan menghadapi musuh sampai kalah. Kalyawan? Kalyawan sendiri terus mengejar Basudewa Krishna yang agupayan agar Kalyawan mengejarnya ke dalam sebuah goa. Kalyawan sangat kesal kemudian menyusul Krishna ke dalam goa. Ia pun memanggil-manggil Krishna yang sudah tidak terlihat. Sampai pada akhirnya Kalyawan melihat seorang di harudung simut yang ia pikir adalah Krishna yang sengaja tidur. Dia malah tidur di sini. Kalyawan sangat marah kemudian meminta agar Krishna bangun. Tak hanya itu, karena Kalyawan terus ngayungan agar Krishna bangun dan menghadapinya. Tiba-tiba selimut itu bergerak dan yang muncul adalah seorang resi, bukan Basudewa Krishna. Kalyawan sangat terkejut melihatnya, namun ketika resi itu membuka mata, keluarlah api dari matanya yang membakar tubuh Kalyawan sampai gogoakan. Arjuna yang mendengar jeritan Kalyawan mengajak Subadra melihat kejadian yang sebenarnya. Sementara Kalyawan kini terus menjerit kepanasan, sampai pada akhirnya tubuhnya pun hancur menjadi debu. Sejak itu Basudewa muncul dari balik dinding goa sambil gogodeg melihat iblis Kalyawan terbunuh oleh api dari kemarahan resi. Krishna menghampiri resi yang bernama Muci Kuning Agung untuk memberi salam. Resi itu bertanya siapakah orang yang terbakar olehnya tanpa alasan. Lalu Krishna berkata bahwa tak ada suatu peristiwa yang terjadi tanpa alasan. Mungkin saja orang tersebut sudah ditakdirkan untuk mati terbakar oleh api resi Muci Kuning Agung. Dia sampai terbakar olehmu.
Yang kuasa pasti mengatur agar Resi Muci Kuning Agung meninggalkan kerajaannya untuk melakukan meditasi. Kemudian dia ditakdirkan untuk membakar iblis Kalyawan sampai menjadi abu. Basudewa pun memberi hormat sambil meminta agar Resi melanjutkan kembali meditasinya. Sementara Arjuna yang baru tiba merasa heran melihat Basudewa keluar dari sebuah goa. Dia pun memberi salam, namun Krishna tidak mau menerimanya karena Arjuna sudah punya tempat khusus di hatinya. Subhadra berkata pada Arjuna bahwa dia sudah mengatakan jika Krishna pasti punya rencana khusus. Arjuna pun bertanya bagaimana Basudewa melakukan semua ini. Basudewa mengatakan terkait seorang raja yang bernama Mandata dan anaknya yang bernama Raja Macukun. Arjuna sudah tahu kisah Muci Kuning yang dikenal hebat dalam pertempuran, bahkan mampu menaklukkan dunia. Iya, Arjuna. Krishna berkata bahwa orang itu layak dipuji. Dia menyerahkan kerajaannya yang sudah berjaya dan memilih melakukan meditasi. Selama bertahun-tahun, Resi Muci Kuning melakukan meditasi di goa tersebut. Dan selama 100 tahun, dia tidak pernah membuka matanya. Meditasi yang dilakukannya itu menghasilkan sebuah kekuatan besar. Dan ketika ia membuka mata untuk pertama kalinya, maka orang yang dia lihat akan terbakar hancur sampai menjadi abu. Akan hancur menjadi abu. Kalyawan sudah ditakdirkan untuk mati di tempat itu. Sedangkan Krishna hanya menyatukan agar Kalyawan masuk dan menjalani takdirnya mati di sana. Arjuna beserta Subhadra colok mendengar cerita Basudewa Krishna yang terkesan santai namun penuh dengan rencana. Arjuna, kau harus ke Dwaraka. Kini Krishna meminta agar Arjuna segera ke Dwaraka. Ada banyak hal yang ingin Krishna sampaikan pada Arjuna. Krishna telah mendengar kehebatan Arjuna yang tidak bisa dibunuh di pertarungan para pangeran Kuru. Bahkan Krishna memuji kehebatan Arjuna yang mampu mengalahkan Raja Drupada. Itu karena bantuanmu, Basudewa Krishna. Arjuna pun berkata bahwa itu adalah atas bantuan Krishna yang memberinya petunjuk melalui 5 batu yang diberikannya. Namun Krishna berkata bahwa dia memberikan batu itu bukan sebagai petunjuk untuk mengalahkan Raja Drupada. Tetapi 5 batu itu adalah simbol dari 5 Pandawa. Subhadra berkata sambil tersenyum agar Arjuna jangan percaya pada kakaknya karena semua yang Krishna katakan tidak akan pernah sama arti dan maksudnya. Membantunya mengerti segala hal. Basudewa Krishna berkata bahwa arti yang sebenarnya dari perkataan seseorang hanya akan dimengerti oleh orang yang pintar. Krishna tertawa dan berkata jika Subhadra berkata demikian di hadapan orang lain maka mereka akan menganggap Krishna berbohong. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Dwaraka. Arjuna sangat terkejut melihat keindahan kota di sana. Menurutnya negeri itu sangat indah dan makmur hanya dalam waktu singkat. Krishna mengatakan bahwa semua ini bukan dibangun tapi dibangun oleh kerja keras bangsa Yadawa. Dia hanya menggunakan kecerdasannya untuk membimbing bangsa Yadawa. Seluruh daerah Arya tahu. Arjuna mengatakan bahwa semua orang tahu jika Krishna lah yang mendirikan Dwaraka. Jadi jika Krishna mengatakan tidak melakukan apa-apa maka orang itu tidak akan percaya. Basudewa menjawab bahwa jika orang menyadari dirinya tidak melakukan apa-apa maka dialah yang mendapatkan hal paling penting. Kakak, Tiba-tiba Subhadra berkata agar mereka segera masuk, jangan hanya berdiri di gerbang kota. Krishna pun meminta agar Subhadra mengajak Arjuna ke kota, sedangkan dirinya akan menyusul nanti. Karena saat ini dia harus pergi untuk menjalankan kewajibannya yang paling penting. Arjuna pun ulang-ulang kemudian meminta izin untuk ikut bersama Krishna. Bolehkah aku ikut denganmu? Basudewa berkata bahwa Arjuna akan sangat membantu jika ikut bersamanya. Lalu Arjuna meminta perintah yang harus dikerjakan. Basudewa mengatakan bahwa tugas ini akan sangat sulit. Bahkan benar-benar akan menyulitkan Arjuna. Subhadra pun olok karena tidak mengerti, begitupun Arjuna yang merasa bingung. Namun seperti biasa, Basudewa hanya tersenyum sambil memandangi Arjuna.